Halo, selamat datang kembali. Kalau kalian tipe orang yang selalu haus akan obrolan berbobot, nah kalian ada di tempat yang tepat. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah bareng sebuah materi analisis yang jujur aja, narik banget. Kita bakal ngeliat gimana ibadah haji itu nggak sekedar ritual spiritual biasa, tapi menurut sumber kita kali ini, bisa dilihat sebagai semacam cetak biru politik yang super mendalam. Bayangin, di balik setiap prosesinya, ternyata ada gagasan-gagasan besar soal struktur sosial dan persatuan. Penasaran kan? Biar diskusinya terarah, eksplorasi kita hari ini bakal merujuk sepenuhnya ke sebuah artikel tulisan KH Hafiz Abdurrahman, MA, yang dipublikasikan oleh Dapur Umat. Ingat ya, posisi kita di sini benar-benar objektif. Kita cuma mau menelaah argumen utama dari penulis. Beliau ini punya gagasan kalau haji punya makna komunal dan dimensi politik yang jauh lebih besar dari sekedar ibadah perorangan. Tugas kita bukan buat menghakimi, tapi buat benar-benar memahami esensi pemikiran dari sumber ini secara terstruktur. So, mari kita mulai. Oke, ini dia 6 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, haji itu lebih dari sekedar ibadah. Kedua, simbol persatuan dan khilafah. Terus yang ketiga, kesetaraan mutlak dalam ihram. Keempat, soal kesucian darah umat Islam. Kelima, tapak tilas politik Nabi. Dan yang terakhir, transformasi pribadi pasca haji. Sip, kita langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama, lebih dari sekedar ibadah. Di sini kita bakal menjelajahi lapisan logistik sekaligus politik dari ibadah haji. Jadi gini, penulisnya sepakat kalau haji itu emang ibadah murni atau mahdah. Tapi, coba deh kalian perhatiin sinkronisasi logistiknya. Ini gila banget sih. Bayangin, jutaan manusia dari berbagai negara melakukan pergerakan yang sama persis. Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, siap-siap di Mina, besoknya wukuf di Arafah, lanjut lempar jumrah, kurban, sampai akhirnya tahalul. Apa poin dari si penulis di sini? Jutaan orang ini bisa ngalir bareng secara mulus banget, di waktu dan tempat yang sama, tanpa ada paksaan militer atau semacamnya. Mereka murni digerakkan oleh keyakinan. Buat penulis, ini adalah demonstrasi kepatuhan mutlak sekaligus kekuatan massa yang luar biasa. Buat ngegambarin fenomena masif tadi, penulis pakai satu istilah keren nih, Masyad al-A'dham atau pemandangan yang agung. Artikel ini nyebutin kalau ini adalah momen kumpulnya umat yang sampai dibanggain Tuhan di depan para malaikat loh. Nah, menariknya, penulis langsung tarik garis politik dari sini. Menurut beliau, pas umat Islam udah sadar akan kebesaran dari Masyad al-A'dham ini, harusnya nggak ada lagi tuh yang namanya perasaan inferior atau minder kalau berhadapan sama negara-negara asing kayak Amerika atau Inggris. Kumpulan raksasa ini menurut sumber kita adalah bukti paling nyata dari persatuan global. Masuk ke poin kedua, simbol persatuan dan khilafah. Subjudulnya, penolakan terhadap model negara bangsa. Nah, di bagian ini penulis menyoroti sebuah ironi yang cukup tajam. Pas lagi ibadah haji, yang namanya batas negara, ras, atau bahasa kan benar-benar lebur ya jadi satu. Tapi pas jamaah pulang ke negaranya masing-masing, pemandangan agung tadi hilang karena mereka balik lagi dibatasin sama sekat-sekat nation state atau negara bangsa. Di artikel ini, penulis ngasih kritik keras banget soal sistem negara bangsa ini. Argumennya, semangat persatuan waktu haji itu idealnya diterapin di dunia politik nyata. Maksudnya ya, hidup di bawah satu bendera, satu kepemimpinan, dan satu sistem utuh yang penulis sebut sebagai khilafah. Terus gimana caranya nyampe ke kesatuan tadi? Penulis ngejelasin kalau ibadah haji ini ibarat obat buat sebuah penyakit spiritual yang namanya wahan. Apa itu wahan? Singkatnya, itu adalah rasa cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Coba pikirin deh, pas orang berangkat haji, mereka ninggalin harta, keluarga, status sosial, pokoknya nyerahin diri total. Penulis menggarisbawahi kalau hilangnya penyakit wahan inilah yang bikin mental dan spiritual seseorang jadi super kuat. Dan kalau kekuatan ini dibawa terus setelah haji selesai, penulis yakin umat bisa jadi kekuatan yang benar-benar superior. Lanjut ke bagian ketiga, kesetaraan mutlak dalam ihram, dan bagaimana hal ini menghapus kelas sosial duniawi. Coba deh kita jujur-jujuran. Di dunia nyata kan hierarki sosial tuh kelihatan banget ya. Ada penguasa, ada bawahan, ada si kaya, ada si miskin. Tapi, lihat apa yang terjadi pas jamaah mulai niat haji dan pakai pakaian ihram. Semua atribut duniawi itu langsung ditanggalkan. Nggak peduli kamu siapa, semuanya pakai dua helai kain putih tanpa jahitan yang sama persis, desek-desekan bareng, kepanasan bareng. Menurut penulis, di momen ini, semua orang murni cuma berstatus sebagai Duif Ar-Rahman, alias tamunya Tuhan. Benar-benar nol kelas sosial di hadapannya. Sebuah equalizer yang luar biasa.
Buat ngebelin poin kesetaraan ini, penulis masukin satu kisah sejarah yang epik banget. Jadi dulu ada orang yang nawarin semacam tempat berteduh VIP gitu, khusus buat Nabi Muhammad pasti Mina. Tapi tebak, Nabi nolak mentah-mentah. Beliau bilang kalau Mina itu tempat buat siapa aja yang datang duluan. First come first served gitu rasanya. Dari anekdot ini, penulis mau nekenin kalau konsep egalitarian atau kesetaraan itu bukan cuma sekedar teori, tapi benar-benar pilar politik fundamental yang dipraktikin langsung sama pendiri agama tersebut. Sekarang kita melangkah ke bagian keempat, kesucian darah umat Islam. Kita bakal bahas kedaulatan dan nilai nyawa seorang muslim. Di sini, pandangan penulisnya jadi makin tajam dan lugas. Beliau ngangkat satu deklarasi sejarah dari momen Haji Wada, yang intinya bilang kalau kesucian darah dan harta umat Islam itu sama mulianya kayak kesucian bulan haram dan tanah haram. Bahkan ada kutipan yang dalam banget, hancurnya bangunan suci Ka'bah itu masih lebih ringan di mata Tuhan daripada hilangnya satu aja nyawa seorang muslim. Lewat poin ini, penulis pengen ngebangunin kesadaran kita. Kalau rasa hormat ke Ka'bah aja sebegitu gedenya, masa iya kita nggak jauh lebih ngehargai nyawa sesama manusia? Berangkat dari premis tadi, penulis lanjut ngerumusin semacam seruan pergerakan. Menurut beliau, kalau umat udah sadar betapa mahalnya darah dan tanah mereka, kesadaran itu harus otomatis memicu perlawanan nyata. Maksudnya gimana? Penulis berargumen kalau umat nggak boleh diam aja pas kekayaan atau tanah mereka dirampas pihak imperialis asing, atau pas hak-hak mereka direnggut sama penguasa yang opresif. Penulis ngebingkai kesadaran dari ibadah haji ini sebagai percikan api, sebuah katalis untuk bangkit dan ngerebut kemerdekaan sejati dari intervensi pihak luar. Oke, kita masuk ke bagian kelima, tapak tilas politik Nabi. Mari kita telusuri cetak biru sejarah di Mekah dan Madinah. Buat jamaah yang suka sejarah, sudut-sudut kota Mekah tuh sebenarnya lagi bercerita loh. Penulis nyontohin Lembah Aqobah. Disitulah terjadinya baiat atau sumpah setia politik yang jadi fondasi pemerintahan awal. Terus ada lagi Masjid Ar-Raya alias Masjid Bendera. Itu adalah titik di mana strategi penaklukan Mekah dieksekusi dengan nibarin bendera hitam. Nah, menurut sumber kita, landmark-landmark ini bukan sekedar bangunan bersejarah biasa, tapi pengingat visual yang kuat banget soal tonggak-tonggak sejarah politik yang strategis banget waktu itu. Hal yang sama juga berlaku pas kita ngelihat tata ruang Masjid Nabawi di Madinah. Penulis ngajak kita buat nggak cuma ngelihat masjid itu sebagai tempat ibadah, tapi sebagai markas besar pemerintahan pusat di zamannya. Beliau nyorotin beberapa pilar atau ustuanah khusus. Ada pilar tempat penjagaan keamanan, ada pilar buat nerima delegasi diplomatik asing, sampai pilar tempat pengakuan atas kesalahan strategis politik. Dari detail-detail ini, penulis ngimpulin kalau pada masa itu, masjid benar-benar ngejalanin fungsi sebuah negara dan pemerintahan yang utuh. Dan ini ngebawa kita ke sebuah angka yang jujur aja bikin merinding. Coba perhatiin angka ini, 9 tahun. Yap, artikel tadi memaparkan fakta historis bahwa cuma dalam waktu 9 tahun, dan itu juga setelah ngelewatin puluhan ekspedisi peperangan demi mempertahankan diri, generasi awal muslim itu berhasil menyatukan seluruh jazirah Arab. Bayangin aja, wilayah segede itu bisa disatukan dalam waktu sesingkat itu. Penulis ngasih fakta ini buat nunjukin betapa pantang menyerahnya perjuangan politik generasi awal tersebut dan menjadikannya sebagai teladan utama buat pembacanya. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6 sekaligus penutup kita, transformasi pribadi pasca haji dan perannya sebagai katalisator perubahan politik. Jadi, apa ujung dari semua pemaparan KH Hafiz Abdurrahman di artikel ini? Semuanya bermuara di sini, teman-teman. Beliau sangat menekankan kalau semua memori, energi spiritual, rasa kesetaraan, dan kesadaran sejarah dari ibadah haji itu nggak boleh ditinggalin gitu aja di Mekah pas jamaah pulang. Justru, itu semua harus dibawa pulang. Menurut pandangan penulis, seorang haji yang mabrur itu sejatinya udah bertransformasi total. Mereka nggak cuma jadi individu yang lebih baik, tapi jadi semacam agen atau katalisator politik yang punya visi kuat buat bawa perubahan positif di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang memancing pemikiran. Setelah kita telaah barang-barang pandangan dari sumber kita hari ini, menurut kalian gimana? Apakah ritual tahunan semasif ibadah haji ini benar-benar nyimpen potensi tersembunyi yang bisa membentuk ulang paradigma politik global? Sebuah pertanyaan besar buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ikutan sesi eksplorasi yang lumayan intens ini. Saya harap analisis kita barusan ngebantu kalian ngelihat lapisan-lapisan narasi di balik ibadah haji. Sampai jumpa lagi.